Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifa Zahira Tisaka. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari Prodi PGMI STAI Miftahul Huda Subang. Tugas video kali ini saya buat atas tugas UTS dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen Ayah Adudin Alizaya. Pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai munasabah dalam Al-Quran. Munasabah dalam Al-Quran menjelaskan tentang keterikatan antara ayat satu dengan ayat yang lain, atau surah satu dengan surah yang lain. Munasabah memiliki dua sifat. Yang pertama adalah zahirul munasabah, yaitu hubungan yang jelas, seperti surat Al-Isra ayat 1 dan 2, yang sama-sama menjelaskan tentang diutusnya seorang nabi. Sifat yang kedua adalah khafiyul munasabah, yang berarti hubungan antara keduanya tersembunyi atau samar-samar. Jadi hubungan antara ayat 1 dan ayat kedua atau surah 1 dengan surah kedua itu samar-samar. Seperti Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190. Sekilas tidak ada yang sama di antara keduanya, padahal keduanya sama-sama melarang perang pada bulan haji. Materi munasabah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah munasabah ayat, yang kedua adalah munasabah surat. Munasabah ayat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah munasabah yang diatofkan menggunakan waw atof. Contohnya dalam surat Al-Imran ayat 2 dan 3. Yang kedua tidak diatofkan, seperti surat Al-Imran ayat 10 dan 11. Sekilas dua ayat tersebut tidak berhubungan, namun keterikatan antara kedua ayat tersebut sangat kuat, yaitu tentang orang-orang kafir. Selanjutnya adalah digabungkannya dua hal yang sama, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 4 dan 5. Surat Al-Anfal ayat 4 dan 5 menjelaskan Nabi dan kaum mukminin. Kemudian jenis yang keempat adalah dikumpulkannya dua hal yang isinya kontradiktif atau tidak sama, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 94 dan 95, yang menjelaskan mengenai kesusahan dan kesempitan akan diganti dengan kesenangan. Yang terakhir adalah dipindahkannya suatu pembicaraan yang kontradiksi. Contoh pada surat Shad ayat 54 dan 55, yang menjelaskan tentang nasib orang durhaka kepada agamanya dan rezeki-rezeki orang yang soleh. Munasabah juga terjadi antar surat. Jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat yang materinya sama. Antara surat yang pertama dan surat yang kedua materinya saling berhubungan, seperti dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Kesamaan dua surat ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai muamalah, akidah, dan akhlak. Jenis yang kedua adalah munasabah yang terjadi pada akhir surat dan awal ayat surat yang baru, seperti pada surat Al-An'am ayat 1 dan surat Al-Maidah ayat 150. Meskipun tidak semua ayat menunjukkan munasabah, namun para ahli mengeksplorasi konsep ini untuk memahami tema dan subtema yang saling berhubungan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, keberadaan munasabah dalam ayat Al-Quran bukanlah sebuah keharusan, namun menjadi bahan eksplorasi dan penafsiran keilmuan. Sekian.